Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Allah bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak Kro Menik berdoa. Pak Gindo, latar belakang saya kedengeran jelas nggak Pak? Enggak Pak, silakan Pak. Baik Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan ini Tuhan boleh menjadi ungkapan syukur kami Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga Engkau urapi dan berkati Pastor Paul akan kami yang mendengar baik di Zoom, baik di live YouTube, bahkan yang akan mendengar Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Gindo. Terima kasih Pak Kro Menik. Para lektor untuk mempersiapkan diri, dimulai pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yesaya 8 ayat 1 sampai 23. Nanti dibacakan oleh Ibu Nerliana. Kemudian 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 20. Nanti bisa dibacakan oleh Bu Cinta. Bu Cinta masuk ya? Nggak ada, Nah, Pak. nggak ada. Bu Cinta izin. Kita cuti, Ibu Pak. Sarma, Ibu Sarma udah masuk? Belum. Pak Apeng boleh ya. Kemudian Ya, nanti siap. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 20 nanti oleh Pak Kro Menik ya. Baik, dimulai dari Ibu Nerliana. Silakan Ibu Nerliana di unmute, Bu. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam, Bu. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Pak David. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di live YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita hari yang baru dan nafas yang baru. Baiklah, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Yesaya 8 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa. Maher Syalal Hashbaz. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Syalal Hashbaz. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia. Sebab itu, sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan
akan menutup seantero negerimu. Ya, Immanuel. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah. Perhatikanlah, ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah, dan terkejutlah. Berikat pingganglah, dan terkejutlah. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh, dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Demikian pembacaan firman. Amin. Terima kasih Bu Nerliana. Kemudian dilanjutkan 1 Tesalonika 1 sampai 20. Bu Sarma, bisa dilanjutkan Bu? Di unmute Bu Sarma. Bisa Pak. 1 Tesalonika 1 ya Pak. Iya Bu. 10. 1 Tesalonika 1.
ayat 1 sampai 20, Bu. Iya. Oke. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 20. Satu Tesalonika 1 ayat 20 kayaknya tak ada, Ayat- Pak. Ayat 1 Sampai sampai 20, Bu. 1 Tesalonika 1 Wah, seluruh pasal ayat 1 20. Tesalonika 1 maksudnya. Satu pasal, Bu. Ya, kita hari ini Oh, bacanya oke 1 deh. Tesalonika pasal 1 dan pasal 2. Oke, Pak. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Tesalonika 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami,
dalam kasih saya yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami, seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh, dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian. Ya Bu, sampai di situ. 1 Tesalonika 2 diteruskan oleh Pak Krulmenik. Silakan Pak Krulmenik. Sudah, Pak. Sudah tadi Pak. Sudah selesai. Oh, sudah ya. Ya. Iya. Sudah. Oke, haleluya. Nah, berbahagialah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan setiap hari ya. Nanti-nantikan Tuhan setiap hari dalam pergumulan hidupnya. Ya. Karena Maher Shalal Hasbas tidak akan sekalipun menghancurkan hidupmu. Ya. Apakah Maher Shalal Hasbas? Maher Shalal Hasbas ini, ya Yesaya itu ngasih nama anaknya Maher Shalal Hasbas. Ngeri amat ya. Artinya apa saudara? Pemangsa yang memangsa falcon ya, burung falcon itu. Bas itu adalah burung falcon itu saudara. Burung falcon, burung pemangsa yang memangsa-mangsanya itu dengan cepat sekali saudara. Menyambar mangsanya dengan cepat, menjarah ya dengan cepat sekali. Itulah arti Maher Shalal Hasbas, saudara. Itu terjadi pada setiap kita, saudara ya. Tolong tadi Kak Yuda minta tolong ditampilkan ayat berapa tadi Maher Shalal Hasbas, ayat 4 ya. Lalu dikasih warna bisa nggak itu? Kasih warna. Yesaya 8 ayat berapa tadi? Ayat 1 ya. Ayat 1. Kasih warna ya. Maher Shalal Hasbas. Iya.
Kalau bisa hurufnya dibesarin itu. Ya A, yaitu AA itu dibesarin. Kanan atas AA diketik, diklik. Nah, terus di A, ya itu diklik 3 kali. A besarnya diklik 3 kali. A besar, huruf A besar itu yang paling besar, diklik 3 kali. Maksimum udah, Pastor. Oh, udah maksimum ini? Ya. Waduh, oke deh, thank you. Nah, kelihatan ya, Maher Shalal Hasbas. Nah, itu ya, burung pemangsa yang memangsa dengan cepat sekali, saudara. Buru-buru. Nah, saudara, ketika Anda di dalam masa-masa pencobaan, masa-masa yang begitu berat dalam hidupmu, ya itu memang seperti ada burung pemangsa yang siap, mata-mata siap menerkam ya. Rasanya tiap hari bangun itu mau dimangsa sesuatu ya. Ngalamin begitu enggak? Ngalamin saya, saudara ya. Anda yang baru kolaps, Anda yang baru dikejar-kejar utang, Anda yang baru mau bercerai dengan suamimu, istrimu, Anda yang baru ngalamin masalah, Anda tahulah rasanya ya, yang siap-siap mau menghancur, merenggut seluruh kehidupanmu, menghancurkan seluruh kehidupanmu itu ya. Itulah Maher Shalal Hasbas, saudara. Ya. Pemangsa yang akan siap merenggut hidup, menghancurkan hidup sekapanpun. Ya, ada yang kena cancer, ya, yang Anda punya karir cemerlang, ya, wah, mungkin Anda pejabat eselon atau Anda direktur di sebuah perusahaan, baru dikasih tahu Anda menjabat jadi direktur atau karir yang cemerlang. Tiba-tiba dokter bilang kamu kena cancer stadium 4, saudara. Itu Maher Halas, itulah Maher Shalal Hasbas, ya. Kabar buruk dalam hidupmu itu, saudara ya. Ngeri ya, kabar buruk dalam hidupmu. Dan itu benar-benar datang, saudara. Oh, saya mengalami, saudara. Ya, kabar buruk itu benar-benar datang dalam hidup kami. Kenapa kabar buruk itu bisa datang dalam hidup kami, saudara, waktu itu? Karena kami hidup jauh dari Tuhan. Karena kami tidak mengharapkan Tuhan. Dan benar-benar burung pemangsa itu ngantem kita benar-benar, saudara. Seluruh sendi-sendi kehidupan kami hancur. Mengapa? Karena di dalam ancaman itu kami tidak merekat sama Tuhan, tapi kami mencari pertolongan dari yang lain, saudara. Serius, saudara ya. Serius, saya ngomong ini dengan serius, saudara ya. Saya mencari pertolongan dari orang lain, saudara. Saya telepon keluarga, sanak saudara, sanak famili. Semua yang bisa saya libas, saudara. Sementara tangan kiri saya menggapai minta pertolongan, tangan kanan saya sambil ngantemi orang, saudara, sambil ngantemi musuh-musuh. Ngeri, saudara, hidup seperti itu. Udah ngalami nggak? Enggak ya, belum sampai segitu kali ya. Tapi itu saja, saudara masih terhuyung-huyung, masih terjerembab. Nggak bangun-bangun puluhan tahun. Ya mungkin belum puluhan tahun lah ya, kalau seusia saya kan ya baru belasan tahun Anda. Tapi kenapa bertahun-tahun? Saya emang nggak pakai lama, saudara. Ya, 4 tahun saja cukup maksimum ya. 4 tahun ya, ingat-ingat ya, bilang 4 tahun dong, maksimum 4 tahun. Bilang maksimum 4 tahun. Kalau ini tahun ketiga, stop cepetan, bertobat. Ya, supaya Maher Shalal Hasbas ini jangan bener-bener ngantem Anda, saudara. Cepetan tobat. Ingat-ingat ya, cepetan tobat. Sikap hatimu sudah dirubah. Masih ada orang-orang dalam pemuritan kami, saudara ya, yang karakternya belum berubah. Tak marahi, saudara ya. Tak marahi. Jaga perkataanmu yang sopan. Tak marahi. Kenapa? Karena itu bagian dari tanggung jawab saya untuk ngajari Anda. Ya, ketika Anda mulai ditolong, tapi Anda mulai ngelunjak. Nah, kan ditolong, ngelunjak. Nah, sebetulnya kata syalal itu artinya juga ngelunjak, saudara ya. Nah, syalal itu artinya juga ngelunjak, spoil ya, ngelunjak. Kalau dimanja harus ngelunjak begitu, saudara. Jangan sampai ngelunjak, saudara ya. Ada orang-orang yang kita tolong, mentung, saudara ya.
itu mesti kita tegur. Nah, itu tugasnya para gembala ya, Bu Vivin, Bu Yanti, ya Pak Harto, Pak David, dan yang lain-lain ya, Pak HW, tugasnya menegur, saudara ya. Karena Anda lah para penjaga, Anda semua pengurus-pengurus ini. Anda adalah para penjaga dari komunitas kita. Apeng, para penjaga tuh ya. Semua itu penjaga. Nah, tapi bukan disingkirkan, ya, ditegur, tapi nggak usah disingkirkan. Kalau dia mau minggir ya gimana lagi, tapi ditegur, tapi bukan disingkirkan. Ingat-ingat ya, Anda tidak boleh menyingkirkan kawanan domba itu. Tapi kalau dia dalam perzinahan, dia berzina berkali-kali dan nggak tobat-tobat, Anda singkirkan. Serius ya, singkirkan. Kasih tahu saya, nanti saya yang tegur langsung ke orangnya. Ya, langsung ke orangnya. Kalau perlu kita siarkan di sini, saudara ya. Kalau perlu kita siarkan supaya yang lain jangan jadi korban, ya. Karena saya dengar ada beberapa pemangsa ya. Saya dengar ada beberapa pemangsa di dalam komunitas kita. Hati-hati, saudara ya. Nah, harus kita singkirkan itu, saudara ya. Sepertinya baik, tapi nggak baik. Nah, saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam hidupnya, maka si Maher Syalah Hasbas ini bukan akan memangsa Anda, saudara. Tidak bisa memangsa Anda. Karena Anda bukanlah khasnya, ya. Anda bukan, Anda bukan, Anda bukan mangsanya. Ya. Nah, maksudnya begitu ya. Bas ini artinya adalah falcon, tetapi juga mangsa, saudara ya. Jadi Anda bukan mangsanya, tetapi Anda burung Raja Walinya, saudara. Dalam masa-masa kesesakan itu, kalau Anda lakukan semua firman Tuhan yang diajarkan di dalam embun pagi ini, saudara, kamu akan lolos, saudara. Anda akan menjadi Raja Wali. Anda akan kembangkan sayapmu, ya, dalam tekanan itu, badai yang begitu hebat itu, kenceng, wah rasanya udah mau keplanting ke belakang, saudara. Di dalam masa-masa sesak itu Anda harus terplanting kayak saya. Wah, kalau saya sudah terplanting, udah terhempas, saudara. Sudah terhempas, terjerembab, sudah termehek-mehek, saudara. Waktu itu pertobatan datang. Saya cepat bertobat. Sehancur apapun hidup kami waktu itu. Saya sama Ana itu ya, kita cepat-cepat bertobat, saudara. Kita tidak lagi cari pertolongan kepada orang, apalagi kepada roh orang mati. Ya, doa, Papa yang di surga, Mama yang sudah meninggal ada doa, tolong lindungi Meme ya, tolong lindungi Nyonyo ya. Jangan, saudara, ngapain berdoa sama Papa Mamamu yang sudah meninggal? Serius ya, jangan berdoa kepada orang mati ya. Papa Mama yang sudah mati, itu nggak usah, ngapain? Sudah mati, ya. Mereka tidak lebih hebat dari Anda. Sudah mati, nyatanya sudah mati kok. Kalau dia lebih hebat, pasti masih hidup. Kalau masih hidup, Anda minta nasihat. Tapi jangan harapkan manusia. Karena Anda akan dimangsa, saudara. Kalau Anda benar-benar berharap sama Tuhan di masa-masa kesesakan itu, saudara, sungguh pertolongan itu akan datang. Sepertinya badai itu akan menghanyutkan hidupmu, saudara. Tapi pertolongan itu pasti datang. 4 tahun, bilang ya, saya. 4 tahun. Itu dong. Maksimum 4 tahun, bilang. Maksimum 4 tahun. Ya, selesai. Pemulihan, restorasi, terbang naik dengan sayap burung Raja Wali. Bas. Anda bukan mangsanya, saudara ya. Tapi Anda naik burung Raja Wali, bukan pemangsa juga. Jadi jangan, burung Raja Wali kan burung pemangsa, tapi Anda jangan ngambil negatif pemangsanya, saudara. Tapi ambil positifnya, Anda akan terbang tinggi, saudara.
Tiba-tiba tangan Anda kuat untuk mengepakkan tanganmu itu, saudara. Tanganmu kuat dikepakkan, dilebarkan, wah Anda sudah terhempas ya. Tapi begitu Anda regangkan tanganmu, Anda berdiri sedikit aja langsung naik, saudara. Langsung ke bawah. Dan langsung terbang. Di atasnya badai itu, saudara terbang. Langsung Anda terbang di atas badai itu. Dan disitulah Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Dan Anda melihat lembah-lembah, gunung-gunung di bawah kita, saudara. Anda lihat semua persoalan ada di bawah. Loh, cuman begitu. Iya, ada masalah. Tapi dalam masalah itu Anda melihat. Kayak saya kan sekarang. Saya punya masalah nggak? Sekarang punya masalah besar banget. Apa? Buronan Negara Republik Indonesia, saudara. Anda mau cari masalah apa? Anda pernah jadi buronan Negara Republik Indonesia? Belum. Belum kan? Saya ini punya masalah yang lebih besar dari Anda semua. Serius ya, Pak Kindo aja belum pernah jadi buronan Negara Republik Indonesia 139 negara. Masalah saya jauh lebih besar daripada Anda. Ya, ulangkan baik-baik atau penggal tengah jalan, saudara. Tapi saya justru membangun sayap saya. Udah terbiasa. Latihan kemarin 4 tahun. Lama, jangan lama-lama, Pak Kindo lama latihannya. Kenapa? Itu kalau di Oi ladies, come on, run, ladies run. Pak Kidonya masih jalan, run ladies, wah dicampur, disempritin, diteriakin. Saya enggak mau 4 tahun saja sama si sersan keparat itu kan. Si sersan pelatihnya kan sersan itu kan, yang latih kita militer itu kan. Kalau sekolah militer itu ya, diteriakin pelatih, wah lari, ayo. Pak Kido mau jalan, saya mau lari. Kalau perlu gimana caranya lah, pokoknya biar cepat lulus. 4 tahun saja, jangan lama-lama sekolah militernya. Padang gurunya kan, Padang Guru itu kan sekolah militer kan. Orang Israel di Padang Guru itu kan sekolah militer, 40 tahun, gila. Kelamaan 40 tahun mah, saya 4 tahun aja. Waduh, jangan lama-lama kitanya, 4 tahun. 4 tahun udah keker semua, saudara ya. Otot-otot rohani itu udah kenceng. Kenapa, saudara? Respon. Sama-sama sekolah militer, 4 tahun, yang satu malah jadi tambah kepahitan, tambah nyungsep, tambah terjerembab, termehek-mehek. Yang satu langsung jadi keker. Wah, langsung. Kenapa? Respon, saudara. Hati kita, willingness kita. Aku mau meresponi dengan benar, Tuhan. Nah, kalau respon itu benar, Immanuel itu berlaku dalam hidup kita, saudara. Makanya kemarin kita suruh memutusin, Anda mau jawab putusanmu. Anda mau jalan sama Tuhan enggak? Atau Anda kesini mau ngapain nih? Anda benar-benar mau mencari Yahwa, ya keselamatan dari Tuhan, apa Anda lagi mau mencari keselamatan dari Pak Apeng, Bu Vivin, dari Bu Sarma? Wah, salah, saudara. Carilah keselamatan dari Tuhan. Anda putuskan, oke, saya berharap sama Tuhan. Turutin, saudara, tips-tipsnya tiap pagi ya, dan ada yang kesaksian, ada yang bawa firman selain saya, Anda dengarkan bagus-bagus, saudara. Dengarkan kesaksiannya, saudara. Saya sengaja ya suruh, nanti kita tahun 2023, 3 kali seminggu ya, bergiliran. Semua alumni kelas apostolik wajib sharing ya. Kita sudah banyak alumni kelas apostolik soalnya ya. Anda dengarkan kesaksian. Saya cerita, mereka kesaksian, saya bawa kasihkan firman Tuhan, mereka juga bawa firman Tuhan dan bersaksi dari hidup mereka. Anda mati, kenapa orang-orang ini kemudian dia diubahkan, Anda enggak ya? Lihat saudara ya, 4 tahun maksimum, saya sudah bilang 4 tahun maksimum. Lalu terbang, saudara. Untungnya saya apa, saudara? Nggak ada, saudara. Saya hari ini nggak punya untung apa-apa. Apa Anda kalau berhasil saya minta pajak dari Anda, kolektor dong di sini perpuluhan sama saya? Enggak ya? Enggak, saudara. Serius, saya lebih suka Anda kasih hadiah Natal untuk keluarga miskin komunitas kita ini ya. Transfer ke Damar Kasih. Ya, buat nolong sesama kita. Banyak ya di komunitas kita yang miskin ya. Untuk dikasih hadiah Natal ya, kasih baju baru, ya kan? Semua yang miskin-miskin kita tahu, yang menyebalkan, yang baik, yang menyebalkan, yang lucu,
yang ngayeli, ya ada macam-macam. Namanya orang miskin itu tingkah polanya aneh-aneh, saudara. Jangan disalahkan. Memang kemiskinan itu merontokkan seluruh karakter kita, saudara. Sampai kadang tersisa ya. Kemiskinannya amat sangat. Kita mau kirimin semua ya. Bikin baju baru atau sepatu baru ya, atau untuk anak-anaknya tas baru. Saudara nyumbang ya, hadiah Natal. Transfernya ke Damar Kasih kali ini ya, karena Yayasan Embun Pagi belum jadi ini rekeningnya nih. Sudah jadi yayasannya, tapi rekeningnya belum jadi, ribetnya minta ampun sekarang peraturan baru. Ditransfer dulu ke Damar Kasih, kodenya Natal gitu ya. Kalau bisa nulis ngetik kodenya Natal, kalau nggak bisa ngetik belakangnya 25, maksudnya 25 Desember ya. Nanti kita pemberiannya eksekusinya bulan Desember dan Januari. Mulai Desember kita mulai, Januari sampai Januari ya. Eksekusinya itu karena kita agak terlambat harusnya dari awal ya kemarin, karena saya ngarep-ngarep nunggu rekening Yayasan Embun Pagi. Oh iya, saudara, dalam masa kesesakan kalau Anda punya uang, Anda berbagi, saudara. Dalam masa kesesakan pun kalau Anda punya uang, Anda tetap berbagi kepada sesama kita, dalam komunitas kita. Ya, ada malaikat pencatat kita, itu Pak Apeng ya, jangan khawatir. Setiap hari Minggu sore sama tiap subuh pasti nyatetin, nggak pernah absen tuh malaikat pencatat kita, saudara ya. Tenang, saudara, tenang. Jangan panik, ada yang nyatet ya. Tapi beneran, saudara ya, beneran, saudara. Di masa-masa itu, untungnya saya apa kalau saudara di masa-masa itu Anda terus lolos menang? Ya, tadi yang Paulus bilang, ya, di hari penghakiman, itulah keuntungan saya. Ketika Anda bersaksi, oh iya dulu saya dipulihkan. Saya dipulihkan karena ada seorang Nabi Gendeng, namanya Nabi ke-26, cerita. Nah, Anda adalah mahkota dan kemegahan saya. Pemulihan hidup Anda masing-masing semua selalu membuat iman saya itu menggelora. Sukacita dalam hati saya itu selalu menggelora. Simpel ya. Iya, simpel itu. Kenapa? Karena dari iman itu membangun hidup saya sendiri, sehingga saya nggak perlu meminta-minta kepada Anda. Setiap saya butuh, saya doa sama Tuhan. Ya nggak perlu kasih kode. Nggak perlu ya. Kemarin kita beli anhanger ya, kita udah beli anhanger baru kemarin ya. Kita pakai berkali-kali untuk penginjilan. Karena kita lagi perbaiki terus ya. Lagi modif terus, supaya anhanger ini nanti makin bagus ya. Terus kita mulai penginjilan ya ke penjara-penjara juga. Termasuk Edsel itu ada residivis kemarin ya. Itu sukacita saya, saudara. Bukan dari terus Anda saya pajakin nanti bikin kolam renang. Enggak, saya nggak kepengen punya kolam renang juga, saudara ya. Nggak kepengen mobil mewah juga, nggak kepengen punya punya istri banyak juga nggak kepengen, saudara. Cukup, saya itu cukup di sini, saudara ya. Pemulihan Anda, ya ketika keluargamu dipulihkan, ketika Anda bersukacita, itu sukacita saya. Ya, itu sukacita saya, saudara. Saya bahagia dan saya bisa, Tuhan, terima kasih. Ya, kriminal ini, mafia ini berguna bagi sesama. Bersyukur, saudara. Daripada saya jadi mafia, ya kan, mafia ya, nabi mafia. Kan lucu, saudara. Begitu, saudara ya. Sukacita Anda adalah sukacita saya, pemulihan Anda. Dan kalau Anda tiap hari membagikan, sharing dong. Embun Pagi, ada ya Embun Pagi. Anda sudah subscribe belum itu YouTube-nya Embun Pagi? Di-subscribe dong. Ya. Masa tiap hari ada 2.000 orang yang nonton, 3.000 orang yang nonton, yang subscribe cuma 500. Subscribe ya Embun Pagi ya. Ada renungan Embun Pagi ya. Itu komplit itu video, ada ratusan video yang cuman khotbah saja ya, cuman firman Tuhan sama khotbah itu. Nanti sudah dibikin playlistnya oleh teman sahabat kita di Amerika, sudah dibikin playlistnya ya, Kidung Agung, terus semua ya per kitab ya, sudah bikin playlist per kitab. Jadi Anda cuma tinggal setel, itu nyambung terus, jalan terus. Itulah Maher Shalal Hasbas. Anda bukan yang dimangsa, saudara. Anda bukan mangsa dari si Bas ini ya,
Tapi Anda adalah burung Raja Walinya. Kalau Anda, dan hanya kalau Anda menaruh harapmu pada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada roh-roh orang mati, tanya peramal, tanya dukun, tanya segala macam. Anda benar-benar nempel sama Tuhan. Jangan lihat horoskop. Tutup semua. Jangan lihat primbon. Tutup, saudara. Jangan diintip sama sekali. Itu adalah jendela neraka, saudara. Fokus sama Tuhan. Walaupun itu angin ribut begitu montang-manting, fokus. Fokus sama Tuhan. Wah, kalau pagi itu ya, fokus sama Tuhan. Nggak perlu gitu. Fokus sama Tuhan. Lihat di kaca, fokus sama Tuhan. Itu, saudara. Udah akan lebih dari 4 tahun, percaya saya, saudara. Fokus ya. Nanti Anda akan menjadi burung Raja Wali terbang. Tiba-tiba ototmu kuat, saudara. Tangan-tanganmu kuat. Anda cuma tinggal ngerentangin tangan begini, berdiri, langsung terbang. Itu seketika, saudara. Ya, seperti saya, masalahnya banyak. Tapi saya cuma ngeliat ke bawah. Oh iya itu badai. Oh iya itu masalahnya saya. Oh itu masalahnya Pak Gindo. Oh itu masalahnya Bu Neliana. Oh itu masalahnya Bu Vivin. Oh itu masalahnya. Saya lihat satu-satu masalah-masalah itu di bawah. Saya sendiri punya masalah yang amat sangat besar. Tapi makin besar masalah saya, makin terbang saya, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Gindo.